يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, berkhusus ketua Masjid As-Salimah Bapak Haji Sugiri mata'anallahu mituli hayati, beserta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita kali ini. Ini kaji perdana ya setelah kita liburan dalam rangka menghidupkan Ramadan dan memuliakan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita mulai kajian. Semoga jamaah istiqamah dan insyaallah Allah berikan kemuliaan, keberkahan bagi orang-orang yang istiqamah dalam majlis-majlis ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita awali membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, terkhusus kepada sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Kana syai'un ilailahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-ta'lima wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih membahas tentang ya keutamaan bangun malam. Ya, keutamaan bangun malam sampai kepada halaman 9 tuh. Baris kelima dari atas. Baris kelima dari atas. Marhaban. Ada orang jauh nih.
Ustaz Yusuf Muhdir Mukhayyir ya, di Pinang Pasalihin. Ini abang siapa? Saya lupa namanya. Haji Nur ya. Alhamdulillah bisa ada kesempatan. Jadi halaman 9 5 baris dari atas tuh. Ya, idza qumta minan naumi. Idza qumta minan naumi, ya. Ini bahasannya tentang ya, kata beliau alaika biqiyamil lail. Hendaknya Anda menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan cara apa? Ibadah kepada Allah. Kalau di kitab yang tebal kayak gini, cetakan Madinah halaman 43. Ya, paling atas. Kalau kitab yang tipis yang kuning itu halaman 9 dari 5 baris dari atas. Wa idza kumta. Ketemu Pak Haji? Sama nggak kitabnya sama hadis? Hah? Beda. Ini dia sebelum judul wayam bagi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitab. Sebelum wayam bagi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitab. Temu. Ini kalau ngaji kitab, kalau nggak lihat bingung. Coba lihat sini, kasih sini. Oke. Halaman 9. Dia 9. Allah, kitab baru yang lama. Oh ini cakep tulisannya, ya. Gede-gede. Nah ini dia. Berarti di sini halamannya ini dia. 11. Ya ini kan wayang bagi wirdun. Iya, berarti di sini nih. Sebelumnya masih lagi teman. Nah, ini. Idza kumta minan naum. Ya, halaman 10. 23. Halaman 10 baris ketiga. Jadi kitabnya lain-lain nih cetakannya. Cetakan itu mana Surabaya ya? Itu halaman 9 baris kelima dari atas. Kalau yang cetakan itu halaman 10 baris dapat 4 dapat dari bawah. Ya, kalau yang tebal halaman 43. Kita masih menyelesaikan tentang alaika ya bi sholatil lail. Wajib atas Anda bangun malam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafamihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Idza kumta minan naumi. Nah, ini bimbingan risalah Ma'awanah ini kita sudah tamat dulu Nasaid Diniyah. Ya, berbagai gambaran tentang pemahaman keagamaan dari yang Islam, iman, terus kepada tentang hal-hal yang berkaitan tentang perbaikan hati, ya, seperti di Ihya. Kalau ini bimbingan beliau nih, ya, kita diajak untuk bangun malam. Nah, ini idza kumta minan naum. Jika Anda bangun malam, katanya bangun dari tidur. Ngapain kita bangun tidur? Langsung ngerokok? Enggak. Antam sahan naum, ya. Antam saha an-nauma an wajhika biyadika wa taqul. Jadi kita kalau bangun tidur ini disunnahkan apa? Ngusap wajahnya. Dengerin ya. Kalau bangun tidur kita ngusap wajah kita sambil berdoa gini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, praktekin tuh. Ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Ini yang ngaji juga nih sunnah Rasulullah. Miras peninggalan Rasulullah. Jadi jika Anda bangun tidur, maka usaplah ya dari bangun tidur itu wajah Anda sambil baca apa? Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya ingat tuh sama orang tua saya kalau dibangunin subuh langsung usap mukanya, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah ahyana membangunkan kita. Kan orang tidur tuh dianggap mati kita, ya, nggak bergerak. Ba'da ma'amatana, setelah tadi kita dalam kondisi tidur, ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Kemudian wa taqra'u, dan baca nih ayat ini nih. Nah, ini bimbingan Habib Abdul Haddad, ya. Apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, baca ini. Apa nanti ya? Kalau kagak bisa panjang, ini segini aja. Ila akhir surah tuh, suruh baca ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara malam dan siang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, ya, orang yang cerdas. Ila akhir surah, sampai kepada akhir surah. Thumma tastaku, kemudian siwak, bersiwak. Nah, kalau kita mah masuk kamar mandi dan kita ngapain? Sikat gigi, ya. Kemudian wa tatawaddau wudu'an kamilan, berwudu. Nah, ini bimbingan begitu. Ya, semua kita, siapa aja, santri ke, bukan santri ke, umat Rasulullah, ini bimbingan Nabi. Bangun tidur, baca doa tidur. Ketemu gak itu Ustaz Adam? Itu ketemu. Kalau yang antum halaman sama nggak kitab ini? Sama 10, so ya, sama. Ah, 10 di bawah. Baris ketiga dari bawah. Idza kumta, halaman 10. Ketemu. Kalau enggak ketemu kagak enak ngajinya. Ya ketemu. Halaman 10. Kalau kitab yang lama halaman 9. Kitab cetakan Madinah halaman 43. Ketemu, sadam, wasalihin, ketemu. Baik. Ya, ini amalin ya. Ini membimbing, ini kita terasa baca dibimbing. Bangun tidur katanya apa? Baca doa ini, usap mukanya, ya. Kemudian kita sikat gigi, berwudu, wudu'an kamilan, wudu yang sempurna, ya. Summa tusalli rak'ataini khafifataini, kemudian sholat dah 2 rakaat, ya, yang ringan. Sholat dah boleh. Kalau saya biasanya suka kalau malam itu kita mulai sholat taubat dulu 2 rakaat. Kalau kita ngerjainnya di masjid kita, musola kita, ya tahiyatul masjid, baru sholat sunnah taubat, ya. Baru kita isi dah tahajud, hajat, gitu, tasbih semampunya, ya. Tsumma tusalli ba'dahuma samani raka'atin. Kemudian baru dah sholat setelah 2 rakaat tadi itu, ya, 2 rakaat yang ringan sebagai pembukaan dah, yang bangun tidur. Kita kalau di Al-Ma'mur kelender kayak mulai gitu, jam masuk tahiyatul masjid dulu, salat taubat yang ringan dulu dah, baru mulai kita tahajud, ya. Salat setelah 2 rakaat tadi, ya, boleh salat wudu, ya, salat taubat 8 rakaat, ya.
tatuwiluhunna ya panjangnya. Tusallimu min kulli raka'ataini, kemudian tusallimu kamu salam min kulli raka'ataini dari setiap 2 rakaat. Jadi salatnya 4 rakaat di dikerjain 2. Jadi berapa kali salam tuh? 4 ya. Semuanya di 8 rakaat. Tahajud ya. Pokoknya ini istilah salat dari mulai ba'dal isya itu namanya istilah qiyamul lail. Baik tarawih dikatakan juga qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail ya. Pokoknya kita mengerjakan sampai isya. Tapi kalau tahajud itu sunahnya setelah tidur kan. Nanti bangun tidur, usap mukanya, baca doa ini, sikat gigi, berwudu, lalu sholat dah 2 rakaat yang ringan. Awalnya dengan sholat taubat dah. Kemudian sholat tahajud dah 4 rakaat ya. 8 rakaat panjangnya, salam dari setiap 2 rakaat. In syi'ta, jika Anda berkehendak begitu. Au min kulli arba'in, atau boleh juga langsung 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Boleh juga begitu. Ya. Ada hadis lain nanti ditaksis kalau sholat malam 2 ya. Au tajma'uhunna bi taslimatin wahidatin ya, atau digabungin semuanya tuh jadi 1 salam. Fa kullu dzalika qad warada, kita semuanya ada ada dasarnya dari Rasulullah. Tsumma in ra'aita annahu baqiya indaka nasatun, kemudian jika Anda melihat masih Anda punya waktu, masih seger, nasat, masih semangat, fatanaqqal ma badalaka ya, kemudian pindahlah mulai lagi. Summa sholli salata raka'atin. Jadi habis 8 rakaat tadi tambahin lagi dah katanya ya, salat 3 rakaat biniyatil witri, dengan niat salat witir ya, bitaslimatin, dengan 1 salam. Artinya bagaimana? Washolli sunnatal witri salasa raka'atin. Jadi salat witir 3 rakaat ya langsung tuh. Ya, boleh nggak? Boleh. Au taslimataini, atau bikin witir yang 3 rakaat itu 2 kali salam. Pertama 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Makanya kalau tarawih itu macam-macam tuh. Habis tarawih selesai orang witir 3 rakaat 1 salam. Benar nggak? Benar. Boleh. Jangan disalahin. Wah itu dia tuh. Atau habis tarawih orang witir ya dikerjain 2 kali salam, 2 rakaat sama 1 salam. Boleh nggak? Boleh ya. Dua-duanya benar. Yang kagak benar yang kagak salah. Kemudian bacaannya apa tuh katanya? Wa tuqra'u wa taqra'u ya. Fil ula, Anda baca di rakaat yang pertama baca sabbihisma rabbikal a'la. Jadi imam-imam kita tuh udah benar tuh berarti ya. Ya, ngikutin apa? Tuntunan sunnah Rasulullah. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sampai selesai itu. Begitu. Wa fi tsalitsah, dan di rakaat yang ketiga baca al-ikhlas. Artinya apa? Baca qul. Kemarin saya umroh pas banget tuh dapat Ramadan di
Mekah tuh. Saya ikut sholat di sana. Ya, sekarang banyak perubahan. Ya, dikasih keringanan. 10 rakaat kemarin. 5 kali salam, langsung witir. Witirnya pas begini, baca sabbihis, kuliah, ya, sama kulhu, kemudian wal muawwidatain dan surat al-falaq sama an-nas. Dikatakan muawwidatain karena a'udzu, aku berlindung, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wala tahsab annal witr alladhi huwa 11 syai'un, ya. Jangan Anda mengira bahwa witir yang dia itu adalah 11 rakaat sama sekali. Wa hadhihi raka'atul madhkurah fi hadha siyaq syai'un akhar. Ya, rakaat yang tadi disebutkan itu dalam konteks lain. Ya, kalla, sama sekali tidak. Innahu lam yarwi, kagak ada riwayatnya an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma qasasnahu, selain, ya, tidak ada riwayat dari Nabi menghidupkan malam selain apa yang kami ceritakan tersebut kepada Anda. Fa'lam dzalika wallahu samiul alim. Kalau kita malamnya menambahin surat tasbih boleh enggak? Boleh. Ya. Tasbih, hajat, boleh enggak? Boleh, ya. Saya pindah ke pasal baru. Wa yambagi ayyakuna laka wirdun. Nah, ini bimbing lagi kita. Bangun malam, udah kita jadi ahli bangun malam. Sekarang apa? Sepatutnya bagi Anda laka wirdun, punya wiridan. Apa wiridnya? Min tilawatil kitabil azizi, ya, dari membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita orang Islam imamnya Al-Qur'an, kita kagak pernah baca Al-Qur'an. Itu naib banget tuh orang Islam kalau baca Qur'an. Baca HP, macam-macam grup kita sempet, baca Quran kita nggak sempet, nangis tuh, ya. Tudawimu ala qiraatihi, tudawim, langgeng, continue atas baca Quran fi kulli yaumin wa lailah, satu hari satu malam sempet-sempetin dah. Sebagusnya tuh satu hari satu juz, 30 hari tamat Quran. Dia setiap sebulan tamat. Saya punya guru, punya paman tuh, ya, Ki Haji Abdul Rashid, itu pernah cerita. Kalau baca koran detil, semua lembaran dibaca, sampai ke ujung-ujung iklan-iklan. Ya, ternyata beliau kalau baca Quran juga sama. Dia hari-hari beliau sakit itu beliau baca Quran tuh, ya, sampai ke 73, habis itu beliau wafat. Disebutin, alhamdulillah Abah udah kelar, setiap 9 hari kelar, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, ditulis dicatat, rapi banget kayak orang bayar utang. Coba kita begitu, ya. Man sagalahul Quran, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Quran, Allah akan kasih dia yang lebih baik daripada orang yang minta. Baca Quran aja, sempetin. Kagak bisa satu juz, bacalah rubuhnya tuh. Kagak bisa selembar dah, selembar. Kalau ditanya hak Quran apa? Katanya man qara'a mi'ata ayah faqad adda haqqal qira'ah. Barang siapa yang membaca 100 ayat, berarti dia telah memenuhi hak Al-Qur'an. Al-Qur'an kita baca 1 ayat paling cuma 15 menit. Coba Al-Waqiah kita baca. Al-Waqiah sudah berapa tuh? Sudah 96 ayat. Tapi 4 ayat Al-Hadid paling 20 menit. Kita buka-buka HP, nggak terasa tuh kan. TikTok. Wow, saya cuma pernah coba itu. Lah, sejam mana ini? Baca Quran atau itu sudah. Nah, jadi ada orang-orang yang lalai hidupnya, mengikuti sunnah Nabi. Habis selesai terbuang.
Ada yang waktunya sedetik mahal dia bersama Allah. Begitu. Marhaban yang datang. Ya. Wa adna dzalika wa adna dzalika an taqtasira ala juz'in tu. Paling sedikitnya Anda ringkas dah, ya. Ala juz'in satu juz. Satu juz berat enggak? Satu hari. Kan cuma 9 lembar tuh. Ada yang 8, 9 tergantung itu Qur'annya. Kalau satu habis sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2, gak terasa. Subhanallah. Ya. Allah. Iya ya. Tuh aki-aki rajin ya gitu. Ya. Nah, kita yang muda-muda harus rajin lagi begitu. Baik. Fayakunu laka ya fi kulli syahrin khatmatun. Maka bagi Anda di setiap 1 bulan khatam dah 1 Al-Qur'an. Ya. Wa a'la dzalika an tahtamma fi kulli 3 ayyam. Subhanallah. Yang lebih elit lagi, lebih bagus lagi, Anda menghatamkan setiap 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz. Sangat penuh. Ya. Coba praktekin ya. Pokoknya kalau 1 hari sampai mau tidur udah dah. Sampai belum tidur, belum baca Quran, gelisah. Bisa nggak gelisah? Apa? Bapak-bapak jamaah, bisa nggak merasain kalau belum baca Quran seperti itu gelisah? Bisa nggak gitu? Pokoknya paksa baca Quran. Kalau udah baca baru tidur. Dan rohaniat kita nyambung ke atas itu. Ini kan tidurnya nonton TV, nonton tinju lagi. Oh, pas dipukul tidur blok. Kebayangnya orang dipukulin terus. Iya. Taib nyambung ya. Wa'lam dan ketahuilah anna li qiraatil Qur'ani fadlan aziman, bahwa membaca Al-Qur'an itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Wa atharan kabiran. Uslub aja nih. Dan punya pengaruh yang sangat besar fi tanwiril qalbi, dalam apa? Membentuk hati kita jadi bersinar. Kan hati kita gelap terus, redup, dan kebenaran kita kagak doyan, dan kebaikan kita kagak doyan. Apa? Karena hati kita redup. Makanya saya kalau diundang mau iso kematian itu apa? Yang paling bahaya apa? Orangnya masih hidup, seger, makannya banyak, hatinya mati. Panggilan sholat dia kagak dengar, panggilan ngaji dia berat banget, ya berarti hatinya mati. Itu yang paling sedih. Diajak kebaikan sedekah kagak mau, nolong orang kagak mau, ya. Paham? Wa atharon ini uslub nih. Wa atharon kabiran itu sifat. Bisa juga ya, wa atharan kabiran fi tanwil qalbi, ya. Punya pengaruh yang besar dalam menyinari hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ini para jamaah
dengar hadis-hadis ini hafalin, jadi motivasi itu. Mulailah sampai ke keluarganya. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Para asatidz yang sudah mulai ceramah-ceramah ini, ya, kumpulin sendiri. Wa qala Aliun karramallahu wajha. Dan Imam Ali semoga Allah memuliakan dirinya berkata, man qara'al Qur'ana, jadi maf'ul bih itu, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa qa'imun, dan dia sambil berdiri, fi sholati, dalam salat, ya, dia salat dia baca Qur'an, baca Al-Waqiah misalnya, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, subhanallah, maka baginya pahala setiap satu huruf 100 kebaikan. Tadi kita sholat isya baca Al-Waqiah. Biasanya saya pengen dari awal, cuma takut jamnya kabur. Dari pertengahan, afara'aitum ma tumnun, ada situ, ya, sampai fasabbih bismi rabbikal azim. Rakaat yang kedua dari situ sampai fasabbih bismi rabbikal azim. Berarti kita berapa dapat kebaikan tadi itu? Hitung nanti sampai rumah ya, berapa huruf kita baca, ya. Sekitar 45 ayat. Baik. Wa man qara'ahu. Nah, hu-nya ini domir, jadi maf'ul bih, kembali ke Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qa'idun fi sholati, dan dia kondisinya duduk dalam sholat, mungkin lagi kurang sehat, ya. Kemarin kita di Masjid Ridho itu ada jamaah udah 87 tahun umurnya, rajin setiap pengajian ikut terus, berapa tahun sengaja ikut terus, pakai tongkat juga dulu. Sedih banget yang kemarin wafat itu, subhanallah, ya, setiap pengajian selalu hadir, dan dia paham manzilah maqam majlis ta'lim. Kita datang aja bapak-bapak ini, ya, langsung diampuni oleh Allah malaikat. Yang kagak paham aja yang ngaji nih, katanya su'i fahmi, ya, minal ilmi syai', susah banget. Itu Allah berikan 7 kemuliaan, ya. Mari kita pas membaca Nasribah pas bab itu dikasih 7 kemuliaan. Kemuliaan orang yang belajar, ya, diturunkan rahmat. Dia lihat lama-lama orang alim ternyata izzun, orang bodoh zillun, ada keinginan pengen jadi orang pintar, belajar. Lama-lama mulai, ya, karena yang kasih pemahaman bukan guru. Nih bapak-bapak kita begini, hakikatnya kita sedang tazkiyah. Apa tazkiyah? Sedang membersihkan diri kita sama Allah. Oke, kalau kita ngapain? Sedang memahami keindahan Allah. Lewat apa? Lewat karangan ulama-ulama. Yang kita bicara apa? Tentang ayat min ayatillah, ya, kebesaran Allah. Kalau kita baca Al-Quran dalam kondisi duduk, fi shalat, dalam salat, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Dapat setengahnya. Namanya duduk, dapat 50 kebaikan, ya. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus sholati, jadi mudhaf ilaih, dan barang siapa yang baca Al-Quran dan dia di luar salat, ya, kita suka baca Quran di luar salat tuh. Wa huwa ala taharatin, dan dia dalam kondisi berwudu, kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan, maka baginya setiap huruf itu 25 kebaikan. Kalau berdiri kita pakai sholat dapat berapa tadi? Berapa? 100. Kalau sholatnya duduk dapat 50. Kalau di luar sholat dapat 25. Coba itu. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah,
Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dia dalam kondisi kagak berwudu, baca dah kulhu dah yang banyak. Qul huwallahu ahad. Emang hafalnya itu doang? Udah apa itu yang banyak. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kana lahu bi kulli harfin asyru hasanah. Maka baginya setiap huruf 10 kebaikan. Ya. Kan bapak-bapak udah ada hafalan beberapa surat udah baca udah. Wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maqsuran ala iktsari minha duna tadabburin wa tartilin. Ini meningkat nih. Tadi kita anjur baca terus. Ya. Kemudian berikutnya diajak kita sedikit untuk maju intelek, berpikir, membaca doang, tapi renungin yang kita baca, pikirin yang kita baca. Wa iyyaka, dan jauhkan olehmu, ayyakuna hammuka, keinginanmu, fi tilawatika, dalam bacaan Al-Qur'anmu, maksuron, hanya terbatas, ala iktsar minha, pengennya apa? Cepet banyak. Kalau dibaca langsung 2 juz gitu. Ya, duna tadabburin wa tartilin, tanpa baca Qur'annya ditadaburkan, direnungkan. Ya. Karena ada orang baca paham, ada orang baca kagak paham. Maka istilahnya dalam dunia sastra ada an-nusus al-maitiyah, teks mati. Kita punya banyak tuh, berlemari-lemari. Kalau kita agak baca-baca, sama aja kayak pajangan lain. Namanya teks mati. Kapan itu jadi hidup? Ketika ada alaqah, ada hubungan antara buku sama kita pembaca. Ya. Saya salah satu motif bangun pesantren itu. Ini kitab saya banyak, ini kapan dibaca? Karena nyari orang yang mau ngaji itu benar-benar susah banget. Yang mudah-mudahan dengan ada pesantren, ada kesempatan kita baca di sebuah buku-buku kitab kita. Ya. Kalau ngaji di masyarakat baru 50 menit udah pesan lama banget. Ya. Ini udah kelamaan belum? Ya, ini kita duduk begini terus, malaikat catat, ya, laporan ke Allah. Ya, dari mana? Dari Masjid As-Salimah. Ngapain? Itu ada pengajian tuh. Baik. Jadi apa? Dikasih ingat nih, jangan sampai kita baca Quran hanya nguber pengen cepet tamat, tapi kagak ditadaburkan, tamat. Dan buat tartil, baca biar tartil, biar bagus tajwidnya tuh. Dulu kita belajar sama Abah, Kiai Dosi juga nang musawar belajar baca Quran biar tartil, yang benar bacaannya. Wa alaika idza talawat tala yatlu talawuta, apabila Anda membaca, ya, bitadabburi wa tafahumi, ditadaburkan, dipahamin, gitu ya. Wasta'in ala dzalika bitartil, dan wasta'in, minta bantuan atas apa? Biar dapat tadabbur, dapat tafahum, apa? Bacanya bitartil wa tarassuli, lancar, ya, biar dapat mananya. Wa hadir fi qalbika azamatal mutakallimi subhanahu, dan hadirkan di hatimu keagungan al-mutakallim subhanahu Allah. Kan kita baca Quran nih, ya, hadirin ini Al-Quran kalam Allah, ya. Saya Pak, makanya saya di Mesir tuh penyesalannya Pak, saya kagak hafal Quran. Ya. Dulu tetap ikut, tapi nggak konsentrasi ngapal, sedih tuh. Kalau nggak hafal nikmat banget. Sekarang saya berazam pelan-pelan ngapal Quran.
sampai saya mengarang tuh ya doa-doa, nasyid-nasyid itu saya susun. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal qalbi kullat nurin waftah minal qalbi kulla ilmin waftah minal qalbi kulla sirin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal qur'ani kulla ayat. Kami minta Allah ya, setiap ayat Al-Quran saya menguasai. Bukan hanya itu, tapi waftah minal ayati kulla makna. Kata Dr. Aiman, ulama besar ahli Quran di Mekah begitu. Ya, minta selalu Allah maktub nuskhatan minal Quran, minta. Ya, seperti bapak-bapak minta rumah, minta istri, minta duit, minta ya Allah biar saya hafal Quran, minta. Jadi saya pesan bapak-bapak jamaah santri yang udah punya hafalan Quran dijaga. Ya, kalau bisa tambahin. Di Mesir saya melihat tamat orang-orang yang pensiunan tuh, pensiun polisi apa kabin, udah 60 tahun baru ngapal Quran. Ternyata bisa hafal. Nah, ya, jangan kita mundur. Yang nggak bisa baca Quran, latihan baca dengan metode Iqra, Al-Baqarah, macam-macam itu. 3 bulan pasti bisa. Saya pernah pengalaman tuh ngajar di Kompol Tambun, ibu-ibu para kepolisian itu yang pensiun. Itu 3 bulan baca Iqra bisa. Man jadda wa itu. Pegang prinsip itu. Sungguh-sungguh pasti bisa. Ilmu apa saja 3 bulan yang tekunin bisa insyaallah. Kemudian doa sama Allah biar dikasih futuhat ya. Jadi bahwa ahdir fi qalbika azamatal mutakallimi subhanah, dan hadirkan di dalam hatimu keagungan mutakallim. Apa? Sang yang berbicara. Siapa? Allah. Wa annaka baina yadayhi, dan Anda sedang berada di hadapannya. Taqra'u alaihi, Anda membaca atasnya kitabahu, kitabnya, alladzi amaraka fihi, yang Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kamu salat, puasa, haji, zakat, amar ma'ruf, bantu orang. Al-Quran isi begitu, perintah. Wa nahaka, ya apa? Kita lagi baca tuh depannya dalam ada larangan-larangan. Jangan ghibah, jangan namimah, jangan mencuri, jangan minum khamr. Udah jangan lagi sekarang. Udah kagak zamannya orang Islam minum khamr. Kagak bersyukur dia dikasih hidup ini. Ya. Masih banyak teh, kopi, bandrek, bajigur. Apalagi makanan enak-enak sekarang. Itu aja. Tinggalin tuh khamr. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Ada. Ya, jadi patokan tuh. Nggak kagak jago, kagak hebat orang mabuk. Ya. Wa wa'azoka. Nah, ya. Al-Quran itu apa? Wa'azoka, beri nasihat kepada Anda, mau'izah. Wa wasoka, ngasih apa? Wasiat. Ya. Di Al-Quran itu ada nasihat langsung dari Allah, wasiat dari Allah. Wa kun inda qiraati ayati tauhid. Marhaban Ustaz datang. Dan hendaklah Anda ya ketika membaca ayat-ayat tauhid wa tamjid, ayat yang mengagungkan Allah, ya mumtalian bil ijlali wa ta'zim, penuhin hatinya tuh dengan rasa keagungan Allah, kebesaran Allah. Ada rasa takut kita sama Allah berbuat salah. Ada merasa takut kita sama Allah kagak memenuhi panggil Allah, enggak sholat. Ada malu sama Allah kita enggak memakmurkan masjidnya Allah. Itu. Ya, bukan kagak enak sama ketua masjid, sama Pak Ustaz, bukan, tapi sama Allah, ini rumahnya Allah. Innama ya'murul masajid. Ingat itu. Ya. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id, dan ketika membaca ayat-ayat yang wa'id, apa? Janji, wa'id, ancaman. Kan Al-Quran isinya gitu. Ada janji. Ya.
Makanya rezeki itu ada yang rezeki yang maksum, ya, madmun, apalagi mamluk, satu lagi apa? Bahasa Ihsan. Rezeki yang sudah dibagikan, rezeki yang sudah mamluk yang dimiliki, rezeki yang madmun yang dijanjikan. Satu lagi apa? Madmun yang kalau madmun dijamin. Nah, jadi rezeki yang sudah dijamin. Atau dalam buku kita ada, ya, gizi apa. Kemudian yang dijanjikan tuh. Kalau kita taat sama Allah, ya, apa? Allah kasih rezekinya, Allah mudahin rezekinya. Mumtalian birragabi, ya, penuhin hatinya birragab warahabi. Apa ragab? Ya, tadi kan wa'di, dijanjiin ini baca Quran, tadi dapat ini. Salat yang rajin dapat ini. Nah, itu penuhin hati dengan keinginan yang kuat, cinta. Ya, pengen buru-buru ngerjain. Warahabi, pas dengar ayat-ayat yang wa'id, ancaman, ada rasa takut yang begitu hebat di hati kita. Ya, wa inda qiraati ayatil awamiri, dan ketika kita membaca ayat-ayat yang ada kandungan perintah-perintah, wazawajiri, larangan-larangan, syakiran, kita bersyukur sama Allah, mu'tarifan, kita ngakuin dan i'tiraf, bitaksiri, merasa kurang, au mustaghfiran, atau minta ampun sama Allah, aziman ala tashmiri, berazam untuk segera. Kan tadi kita lagi baca tuh, udah pengen apa? Habis selesai baca udah pengen meraktekin ya semuanya nih. Ya, bapak-bapak ini bitaksir. Kita sholat itu kan udah bagus banget sholat, ya. Tapi pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalau badan kita nafsu kita alhamdulillah, perasaan sholat itu berat banget baru selesai, ya. Tapi orang-orang soleh baca astagfirullahaladzim. Kenapa? Takut tadi mulai takbir sampai salam masih banyak kekurangan, kagak sempurna kita ngadap Allah. Pemaninanya belum benar, rukunya, sujudnya ala sholatin Nabi, belum lagi hatinya, khusyuknya itu. Ya. Kalau rohaniat kita selalu merasa taksir aja Allah, minta ampun, makanya kita astagfirullahaladzim. Wa'lam, dan ketahuilah annal Qur'ana huwal baharul muhitu, bahwa Al-Quran itu adalah lautan yang sangat luas, ya, yang muhitan, ya, ahata yuhitu muhitan, lautan yang bisa diarungi, ya. Ini ada kamus namanya Bahrul Muhit. Ayah saya waktu haji tahun berapa dulu, 76 96. Bawa tafsir, bawa kamus ini. Hah? Enggak, ini bukan tafsir ini. Kamus Bahrul Muhit. Sama kamus karangan orang Yahudi sebut Muhit, ya. Wa minhu, dan dari Al-Qur'an, tastakhriju jawahirul ulumi wa nabaisul fuhumi, dan di dalam dan dari Al-Qur'an keluarlah, ya, kita minta dikeluarkan apa? Jawahir, permata ilmu, wa nabaisul fuhumi, dan keluarlah apa? Pemahaman yang sangat mahal, yang sangat berarti. Wa man fataha lahu tariqal fahmi, dan barang siapa yang telah dibukakan baginya jalan
ya memahami fihi Al-Qur'an minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, dama fathuhu, maka dia akan terbuka terus tuh, ya. Kalau kasih bisa memahami, ya. Saya pengen banget tuh baca tafsir Sawi. Saya punya sanadnya dulu ngaji sama Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Itu syarah daripada tafsir Jalalain, ya. Tafsir Sawi, pengarangnya ahli nahu, dibahas tentang Quran, nanti ada singgungan nahu. Kalau tafsir tentang spiritual kita baca di masjid Masjid Al-Ma'mur Bintara 14 tuh, yang besok hari Minggu subuh kita mulai di sana. Taib, kata guru saya, baca semua tafsir satatla anta Ibnu Taimiyah, katanya Salahuddin, kata saya Fauzi dulu, iqra kull tafsir satatla anta Ibnu Taimiyah, kamu akan jadi orang hebat besar seperti Syekh Ibnu Taimiyah yang hidupnya dari kecil bersama Al-Quran. Taib, terus wa tamma nuruhu, lihat tuh, orang yang sudah Allah bukakan baginya pemahaman dalam Al-Quran, orang mukmin, terus menerus dia fathuhu, dibuka, wa tamma nuruhu, sempurna cahayanya ilmunya tuh, wa tasa'a ilmuhu, ilmunya semakin luas, wa sara la yamillu, dan dia menjadi orang yang kagak pernah bosan min qiraati, dari baca Quran. Kita baru baca selembar lama amat perasaannya, ngantuk udah karena kagak paham. Kalau paham nyut aja, seperti kita tersedot tuh, pengen tambah lagi, pengen baca lagi. Nah, kagak paham udah pengen sadaqallahul azim. Lihat lagi ya, biar selesai bab ini. Baik, ya. Dia kagak bakalan bosan, ya milu itu bosan. Min qiraati, dari baca Quran, lailan wala naharan. Malam-malam dia baca, makin enak, nikmat, lezat. Siang-siang juga begitu, ya. Li'annahu kad wajada fihi maqsudahu, karena dia telah mendapatkan di dalam Al-Quran maksudnya Allah. Saya menulis mengarang kitab Nahu itu, saya lagi cetakan terbaru, ya. Itu apa? Di situ saya buat agar orang bisa memahami tentang kalamnya Allah. Belajar Nahu tujuannya untuk memahami isi Al-Quran, bukan cuma bergaya-gaya hafal Al-Qur'an, hafal ini, ya. Tapi terus dia lanjutkan biar memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasul. Terus wa zafara minhu bimatlubihi, dan dia zafar, mendapatkan, memperoleh, minhu, dari Al-Quran, bimatlubihi, yang dicari. Wa hadhihi sifatul murid shadiq, inilah sifat seorang murid yang shadiq. Ini bahasanya bukan talib, bukan tilmid, tapi murid. Murid itu orang-orang yang dalam spiritual perjalanan kepada Allah, punya kejujuran hatinya, pengen banget. Banyak cerita tuh di dalam awal-awal baca tafsir ayat Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi ketemu Allah. Beliau sama juga Syekh Ahmad bin Idris bingung, ya Allah, bagaimana saya sampai kepadamu? Saya lewat puasa udah, tapi belum terasa. Bangun malam udah, zikiran udah beribu-ribu udah. Dalam mimpi itu apa? Ahmad, iqra Al-Quran, bacalah Al-Quran. Belum nanya lagi, bitadabbur am bighairi tadabbur, direnungin apa kagak? Dua-duanya baca. Ya, nah, makanya bapak-bapak sempat-sempatin. Kemarin Ramadan udah baca tuh, alhamdulillah. Yang tamat sekali, 2 kali, 3 kali. Di luar Ramadan jangan ditinggalin, ya. Karena apa? Kalam Allah juga. Baik, dikit lagi.
Qala asy-Syaikh Abu Madyan radhiyallahu anhu, ulama tasawuf, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yuridu. Allah, cakep banget. Kata Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, tidaklah seorang murid itu menjadi murid. Apa murid itu? Saya kupas sedikit ya. Dari kata aroda yuridu muridan, keinginan. Keinginan seorang murid kagak punya apa-apa, dia mengikuti keinginan gurunya. Ya, gurunya mengikuti keinginan gurunya sampai mengikuti keinginan Rasulullah. Rasulullah juga kagak punya keinginan apa-apa. Ya, menginginkan apa? Mengikuti keinginan Allah. Rasulullah hanya jelasin aja apa maunya Allah. Makanya tidaklah seorang murid menjadi murid sampai dia mendapatkan di dalam Al-Quran kullamma yurid, semua yang dia inginkan. Sampai ada istilahnya, pengen masak aja cari di Al-Quran. Bagaimana ngangon sapi yang bagus, cari di Al-Quran. Pengen sukses, cari di Al-Quran. Ya, man arada dunya fa alaihi bil Quran, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil Quran, wa man arada huma fa alaihi bil Quran. Kagak ada bil mahmul, bil HP, bil Quran. Wa alaika bil muhafazati ala qiraati suwar wal ayati allati warada al hathu 'alaiha fis sunnah ya fi ba'd al awqat. Dan wajib atas Anda menjaga membaca surat-surat, ya suwar jamak dari surah, jamak taksir, suratun suwar. Wal ayat-ayat allati waradal hathu ya, yang apa? Mendatangkan apa? Hatsu alaiha, memotivasi. Ya. Atasnya fi sunnah, di dalam sunnah, fi ba'dil awqat, dalam sebagian ayat-ayat. Harus baca tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang ya sunnah Nabi ya, hal-hal yang bersifat baik. Nah itu upayakan biar bisa hafal, jadi motivasi kita. Famin dzalika an taqra kullal lailatin, ya, maka dari itu Anda harus membaca setiap malam qabla antanam, sebelum tidur. Baca apa? Alif lam mim as-sajdah, surat as-sajdah. Kedua, wa tabaraka al-muluk, baca al-muluk. Nah, kami di pesantren anak-anak tuh sebelum tidur sengaja emang diharuskan ya, setelah wajib, berarti memang dibiasain baca surat al-muluk. Ini kita ada bimbingan ulama nih, berarti yang kita lakukan bener. Wa suratul waqiah, baca dah surat waqiah, kita baca dah habis asar gitu. Wa amanar rasul ila akhir surah, dan baca dah terus akhir surat al-baqarah ya, amanar rasul sampai surat al-baqarah. Itu isinya sangat luar biasa. Dengerin di YouTube saya tentang ayat ini ya, kajian di Masjid Bintara itu ada nih. Wa surat ad-dukhan, surat ad-dukhan ya, lailatul isnaini wal jum'ah, pada malam Senin dan Jumat. Wa suratul kahfi, baca suratul kahfi kapan? Yaumal jum'ah wa lailataha, pada malam Jumat dan malamnya. Nah, gitu. Wa in amkanaka an taqra al-munjiyati sab'a, dan jika memungkinkan baca juga al-munjiyati sab'a, ayat-ayat 7 ya yang punya kandungan munjiyat. Udah ada tuh di kitab Mafatih. Kullu lailatin, setiap malam. Fadzalika minal fadail al-azimah, hal itu semuanya merupakan keutamaan yang sangat besar. Kemudian terakhir ditutup oleh beliau, wa min dzalika an taqra idza asbahta, ya,
Dan diantara juga apa muhafazat, memelihara, menjaga ayat-ayat, surat-surat. Katanya Anda baca idza asbahta apabila di pagi hari, wa idza amsaita apabila di malam, di sore hari. Baca apa? Awailu al-hadid, awal-awal surat al-hadid. Surat al-hadid itu terletak setelah surat al-waqiah. Ya, baca al-waqiah 96 ayat, tambahin waqi al-hadid 4 ayat, jadi kita 100 ayat. Ya, takut ada haqqal qiraah, berarti kita telah memenuhi bacaan Al-Qur'an 100 ayat. Wa khawatimil hasri, dan akhir surat al-hasr. Wal ikhlas, baca juga surat al-ikhlas kulhu. Wal muawwadatain, al-falaq sama nas, salasan 3 kali. Kan bapak-bapak tuh hafal semua tuh. Udah deh, praktekin aja ya. Kulhu 3 kali, falaq 3 kali, nas 3 kali, makan dah baso gitu. Ya. Kadzalika taqra'u al-ikhlas wal mu'awwidzatain 'inda naumi. Nah, ini amalan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ya, ikutin ajaran Nabi dan baca dah, katanya yang pakai dah biar paham bahasa Betawi, dan baca dah kulhu, kemudian falaq, nas, 'inda naum, ayatil kursi sama ayat kursi. Ya. Wakul, dan wakul ya ayyuhal kafirun, dan surat kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Waj'alha akhir ma taqulu. Ya. Wallahu yaqul haqqu wa huwa yahdi as-sabil. Dan jadikanlah kul ya ayyuhal kafirun itu yang terakhirnya. Wallahu yaqulu, dan Allah berfirman, al-haqq wa huwa yahdi as-sabil, kebenaran Allah, dan Allah berfirman wallahu yaqulu, dan Allah berfirman, wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi as-sabil. Allah berfirman, Allah yang Maha Benar berfirman, wa huwa yahdi as-sabila, dan Allah lah yang menunjukkan jalan yang baik. Nah, jemaah, ini kalau Sayyidah Fatimah tuh habis baca selesai, ya, baca dari tadi apa? Baca ayat kursi, ya, kulhu, nas, falaq, kemudian kafirun, usap mukanya, usap sampai ke seluruh kaki, tahassunan biha, agar keberkahan yang kita baca kita dijaga dengan ayat itu dari gangguan apa aja, lagi tidur atau ada orang jahat, ada binatang, ada jin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya besok apa? Yang bagi laka punya amalan wiridan, baca ilmu yang bermanfaat, ngaji kayak gini. Ya, ada dikumpulin dari beberapa ayat munjian, namanya sabar munjian. Ada di kitab Qutul Qulub, ada di kitab Fathul Ghaib punyanya Abu Yasir Maliki, ada di bukunya Fathul Miftah punyanya Syekh Al-Fawzi bin Adam. Iya, illa ma kataballahu. Mari baca suratul Fatihah, semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan belajar, ya. Semoga Allah kasih kita istiqomah dalam rangka menghidupi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa niatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah terus ikutin ini nih, dipraktekin jadi wali-wali Allah. Beliau ini wali min auliyaillah, di abad ke-12. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina, innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bis sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha, wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na minal Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzatat ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma zidna warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu bertaufiq sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah duduk dulu sebentar, ada sepatah kata dari Pak Pengurus dan mungkin ada santapan malam. Jangan ini dulu ya, ambil foto. Oh iya, jamaah nanti mau foto bareng ya, mau bikin spanduk gede buat. Seperti biasanya pada ruangkan selesai pengajian, maka kita niatkan, kita hajatkan, kita bacakan Al-Quran, Al-Fatihah, wabillahi kepada kemudian tercinta kita Al-Karam Dr. Kiai Salahuddin Abdul Rahman LCMA beserta keluarganya, beserta para saudaranya, para kerabatnya, para sahabatnya, dan juga para jamaahnya. Semoga Allah berikan pemahaman dan semoga apa-apa kita niatkan, kita hajatkan dengan jatuh dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Betapa tidak berlakunya apa-apa ketika kita duduk di taklim yang mulia ini, karena begitu jauh pengetahuan kita dan tentang Al-Quran. Untuk itu para jamaah sekalian, marilah mendekat, marilah hadiri majelis ilmu agar kita mendapat syafaat dan pengetahuan tentang Al-Quran dan agama yang kita cintai. Karena takutnya kita kepada Allah hanya dengan mendekat di majelis ilmu. Semoga bermanfaat. Malah kita niatkan, kita hajatkan, kita khususkan, kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah sebagai mahabbah agar insyaallah kita nantiasa dalam keberkahannya. Amin. Al-Hadin yang hukumkan Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Demikian teman-temannya kiranya dibukakan itu maaf yang besar-besarnya dalam kegiatan banyak kekurangan. Mohon doa makan. Doa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Mas Olin apa di Mekah ya?